Di balik kisahnya yang melegenda dan heroik, Bung Karno juga merupakan manusia biasa yang memiliki berbagai sisi lain kehidupan. Salah satu hal yang paling sering dibahas adalah bagaimana hubungan Bung Karno dengan para wanita. Seperti yang diketahui, jika kita membicarakan mengenai Bung Karno, kita juga pasti sedikit banyak membahas tentang kisah Bung Karno dengan 9 istrinya. Pada masa sekarang, menikah 9 kali merupakan hal yang kurang wajar. Kisah pernikahan 9 kali ini akan dengan mudah menjadi objek serangan dari orang-orang yang memang tidak suka terhadap Bung Karno. Bahkan bagi orang yang kontra terhadap Bung Karno, mengulik kisah Bung Karno dengan wanita akan diangkat menjadi sebuah stigma negatif. Lebih menarik daripada kisah perjuangan Bung Karno terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Kisah kedekatan Bung Karno dengan wanita serta 9 istrinya memang tidak akan pernah habis untuk dibahas. Kita bisa menjadi pihak pro dengan hal tersebut atau bisa juga menjadi pihak yang kontra. Dalam pembahasan kali ini akan dijelaskan mengenai bagaimana tanggapan Bung Karno terhadap orang-orang yang membicarakan ketertarikannya dengan makhluk Tuhan yang bernama wanita. Dalam sejarah Nusantara, dikisahkan bahwa Raja dan Sultan Jawa memiliki banyak istri. Pada era kerajaan dan kesultanan di Nusantara, seorang bangsawan memiliki banyak pasangan memang suatu hal yang lumrah. Hal tersebut bisa menjadi salah satu legitimasi kekuasaan penguasa kepada rakyatnya. Sebagai contoh adalah Susuhunan Pakubuwono ke-12 yang memiliki 6 istri. Contoh lainnya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang memiliki 8 istri. Dari pernikahan tersebut lahir banyak putra dan putri. Kita tidak bisa dengan sempit mengartikan bahwa raja dan sultan pada masa lalu merupakan orang yang gemar terhadap wanita. Terdapat makna simbolis yang dalam dari masing-masing pernikahan yang dilakukan. Setelah Indonesia merdeka, bentuk negara bukanlah kerajaan atau kesultanan, namun sebuah republik. Kepala negara dijabat oleh seorang presiden dan presiden pertama Republik Indonesia adalah Bung Karno. Kebetulan ada hubungan antara raja dan sultan pada masa lalu dengan Bung Karno pada masanya berkuasa, yaitu memiliki istri lebih dari 1. Tentu saja ini bukan berarti Bung Karno lebih sibuk mengurusi wanita dibanding mengurus negara. Oleh mereka yang tidak suka terhadap Bung Karno, khususnya lawan-lawan politiknya, Bung Karno mendapat stigma negatif karena memiliki banyak istri. Sebagai contohnya adalah media dari Amerika yang memang pada masa itu terlihat ingin menjatuhkan wibawa Bung Karno. Menurut Bung Karno, majalah Time dan Life menulis bahwa Bung Karno tidak bisa melihat rok tanpa terangsang. Media tersebut selalu menulis yang jelek-jelek tentang Bung Karno, seolah tidak pernah ada hal baik yang dilakukan. Bung Karno sendiri dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis oleh Cindy Adams melakukan pembelaan terhadap stigma negatif yang diberikan kepadanya. Bung Karno memberikan penjelasan mengapa beliau suka dan dekat dengan wanita. Dalam buku tersebut, beberapa kali Bung Karno mengatakan bahwa beliau memang mencintai perempuan. Beliau mengakui hal tersebut. Benar, aku bereaksi lebih baik terhadap kaum perempuan. Mereka lebih banyak pengertian dan perhatian. Aku menemukan pada mereka kesegaran. Justru kaum perempuanlah yang dapat memberikannya kepadaku. Ingat, aku tidak berbicara dalam arti jasmaniah. Dalam tulisan lainnya, Bung Karno juga memberikan penjelasan bahwa orang bilang Soekarno suka melihat perempuan cantik dengan sudut matanya. Itu tidak benar. Soekarno suka melihat perempuan cantik dengan seluruh bola matanya. Tetapi itu bukanlah suatu kejahatan. Bahkan Nabi Muhammad mengagumi kecantikan. Sebagai seorang yang pemberani, Bung Karno tidak segan mengakui bahwa beliau memang menyukai kaum perempuan. Jika dilihat lagi mengenai sejarah hidupnya, Bung Karno sudah mengakui bahwa perempuan pertama yang memberikannya kehangatan dan kasih sayang adalah ibunya sendiri. Selain itu, ada juga pembantu keluarganya, yaitu Sarinah. Pada masa sekolah, Bung Karno pernah dekat dengan Min, gadis Belanda yang membuat Bung Karno terpikat. Sayangnya hubungannya harus kandas karena perbedaan status dan warna kulit. Mungkin ini yang kemudian membuat Bung Karno berusaha menyatukan seluruh bangsa Indonesia agar menentang penjajahan atas nama apapun. Setelah menjadi presiden,
Bung Karno pernah akan menghukum mati pilot Amerika bernama Alan Pope. Namun karena istrinya memohon pengampunan, Bung Karno tidak tega dan membebaskannya. Jika wanita sudah bertindak, hati Bung Karno menjadi luluh. Bahkan selama hidupnya, Bung Karno menolak banyak usulan penulisan biografi atas namanya. Ketika datang Cindy Adams, seorang wanita Amerika, Bung Karno tertarik dan kemudian menyetujuinya. Mungkin pendapat dari Anda semua yang melihat video ini berbeda dengan saya. Itu bukan masalah. Perbedaan adalah hal yang biasa. Saya memiliki pandangan bahwa kisah perjuangan Bung Karno dalam memerdekakan Indonesia serta memberikan fondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan bisa digantikan dengan kisah ketertarikan Bung Karno terhadap wanita. Bung Karno adalah seorang manusia biasa yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai seorang yang sangat menghormati Bung Karno, saya tidak mendewakan beliau, namun juga tidak melulu melihat beliau dari sudut pandang negatif. Sebagai tokoh besar, tentu hal yang biasa jika generasi sekarang dan yang akan datang memiliki jutaan penafsiran tentang kisah Bung Karno. Bagaimanapun penafsiran kita tetap harus memberikan sebuah penghormatan atas jasa-jasa beliau yang abadi sejauh Republik Indonesia masih berdiri.